Oke guys, kita akan menuju tempat membuat konten berikutnya di konten Ruang Misteri. Subscribe ya, kita berangkat dulu ya. Ya, halo. Kita berangkat dulu. Kita berangkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah sampai di tempat syuting. Yeay. Oke, saya bingung vlog kita sebenarnya namanya apa ya? Ruang Misteri atau Ujuk-ujuk Channel atau apa? Ujuk-ujuk Misteri atau apa ya? Ya udah, sementara pakai nama ini dulu. Ya, nggak apa-apa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang santai sore. Kita akan tetap ngobrolin tentang misteri. Nah, ini saya dengan anak saya, Halo. ya, Ratu, ya, Esa, ya. Jadi Ratu. kita akan membahas hal-hal yang ringan aja ya, nak ya. Ya. Yang tetap menjadi misteri dan itu ada di lingkungan kita di Indonesia ini. Masih sering dibahas, masih menjadi fenomena. Nah, kalau ada pertanyaan nih, ya nak ya, Ya. kamu silahkan kasih pertanyaan ke ayah. Kamu mau tanya apa tentang misteri-misteri apa gitu, ya. Kan Ya. episode-episode akan selalu bertambah ya. Kisah misteri yang kita bahas, pengungkapan misteri yang kita bahas selalu akan berganti-ganti tema. Jadi bukan hanya satu tema, tapi karena kehidupan ini memang penuh misteri, berarti temanya sangat luas, ya nak ya. Ya. Oke, apa yang ingin kamu tanyakan ke ayah? Aku mau tanya tentang masalah jimat-jimat ya. Kan ada nih. Ngeri. Ya, kan ada nih kayak jimat tertentu yang misalnya jimat itu tuh ada penunggunya. Jadi jimatnya itu ada Godaan isinya. gitu Ya. Dikatakan ini ada sudah diisi dengan apa, mantra atau apa gitu ya. Ya. Nah, itu menurut ayah gimana sih? Maksudnya kayak buat untuk biar nanti orang itu jadi kebal gitu. Menurut ayah itu Fungsi-fungsi worth it jimat. enggak gitu? Karena mungkin kalau bilang worth it berarti kan ada kadang-kadang harga. Orang beli jimat kadang-kadang, ya kan? Istilahnya Iya. mahar gitu. Iya. Ya. Oke. Bagus ya pertanyaannya tentang jimat. Tentang ajimat, sahabatku. Nah, jadi kalau ngomongin soal jimat, tradisi jimat itu kan sudah lama ya nak ya. Tradisi jimat itu sudah ratusan tahun lah ada dikenal di Nusantara ini. Dan kalau ayah bilang karena sebagian manusia itu menginginkan sesuatu yang lebih baik, menginginkan sesuatu yang mungkin perlindungan. Pada akhirnya oke lah, saat perang manusia menggunakan baju zirah misalkan untuk perang ya. Baju dari besi, baju zirah, baju perang gitu. Nah, tapi apa yang terjadi manakala manusia tersebut sudah tidak mengalami peperangan? Kadang takut dibegal, takut dirampok untuk keselamatan atau apa. Terus dia datang ke orang pinter ya, yang dianggap pinter atau punya kesaktian ya, atau memiliki apalah istilahnya karomah atau apa. Dianggap seperti itu dan didatangi, akhirnya dia meminta pegangan ya, atau jimat seperti itu. Kamu tadi nanya jimat itu worth it nggak? Kalau dimaharkan mahal, maharnya mahal, misalkan harus beli jimat apa gitu kan, harganya mahal ya tergantung. Kalau sudah sama-sama ikhlas gimana, ya kan? Iya. Masalahnya di dunia ini ada placebo effect atau efek placebo nak. Efek placebo itu adalah misalkan orang ya sakit, dikasih minum air putih, tapi air itu dimantrai ya oleh orang yang dianggap sakti, punya kesaktian, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Nah, orang tersebut, pasien tersebut itu bisa loh seketika seolah-olah merasa sembuh. Kok bisa? Ya, dia merasa sembuh. Bukan berarti penyakitnya benar-benar sembuh, tapi ada kalanya kalau misalkan terkait dengan usus buntu, kanker ya, itu kan sakit ya. Iya. Mungkin pada saat minum air putih itu
dia merasa penderitaan sakitnya itu berkurang, nggak tahu kenapa. Tapi secara medis ada istilah placebo effect, ya, atau efek placebo. Nah, mengenai apa dan bagaimana sebenarnya placebo effect ini, pemirsa semua bisa lihat di Google ya. Ketik saja efek placebo, ya, atau metode efek placebo, agar nanti pengertian-pengertian tentang efek placebo itu lebih jelas, ya. Literasinya di sana ada, di Google ada semua. Nah, di sini kita akan membahas sekilas saja tentang efek placebo. Itu bukan sekedar sugesti, ya. Kalau orang misalkan dikasih benda, dikasih ini, misalkan, Mbah, saya mau merantau, Mbah, kasih dong, Mbah, cekelan, pegangan agar selamat gitu ya. Terus dia dikasih jimat misalkan, dah bawa ini, tapi nanti kalau ke kamar mandi dilepas misalkan. Itu kodamnya nggak mau, misalkan begitu ya. Nah, itu kan akhirnya orang tersebut, orang yang meminta jimat itu, saat membawa jimat dan dia yakin, percaya kepada si pemberi jimat, maka efek placebo itu dan sugesti itu bisa bergabung bersama-sama. Nah, dia menjadi percaya diri. Jadi kayak sugesti gitu ya? Iya. Sugesti. Sugestinya kuat. Nah, efek dari sugesti yang kuat itu menimbulkan placebo efek itu, sehingga dia menjadi orang yang percaya diri, merantau berani lah ya, karena udah ada pegangan kan. Iya. Tar dulu biar lewat nih. Kan kita di tepi jalan ya, sahabatku. Jadi banyak kendaraan yang pasti mondar-mandir di sini. Oke, kita lanjut ya. Anginnya cukup kencang. Sangat indah sekali ya. Nah, nih anginnya sangat indah. Pemandangan yang indah, sahabatku. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya, kalau benda-benda itu dirasa bermanfaat bagi yang memilikinya, membantu kepercayaan diri, pede, awalnya pemalu jadi nggak malu ya. Ini kan bukan hanya jimat ya, itu termasuk susuk ya, apalah istilahnya, pegangan asihan dan lain-lain, itu memang ada di masyarakat kita tradisi itu. Nah, misterinya masih ada. Apa sih yang membuat seperti itu? Ada orang yang mengistilahkan, oh itu diisi dengan kodam, oh itu diisi dengan kekuatan ini, kekuatan itu. Ya itu silahkan aja, itu istilah-istilah. Tapi yang jelas yang ingin kita bongkar di sini, kalau hal semacam itu diperjualbelikan, ya sepanjang transaksinya ikhlas sama ikhlas, oke nggak apa-apa. Oke, itu budaya tradisi udah ada ratusan tahun sejak dulu kan, ya. Tapi masalahnya, apakah benar hal itu benar-benar memberi perlindungan pada manusia? Ya itu wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau kita menjadi manusia yang sudah berhati-hati dalam melangkah, bertutur kata, menjaga sikap, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Apalagi kita mau olahraga, mau belajar bela diri, saya kira apa yang ada dalam diri kita itulah yang menyelamatkan kita. Ya. Iya, bener banget. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa pasti melindungi orang-orang yang selalu ingin selamat, selalu berhati-hati di setiap langkah, selalu berhati-hati di setiap tutur kata, setiap sikap, sehingga tidak sampai dia menyakiti orang lain tanpa sengaja, sehingga tidak sampai terjadi konflik-konflik yang mengakibatkan dirinya menghadapi masalah. Ya. Saya kira itu. Apalagi yang ingin kamu tanyakan tentang jimat? Kalau ayah sih kesimpulannya, meskipun itu placebo effect, ya efek sugesti dan lain-lain, selama itu dirasa bermanfaat oleh yang punya, yang megang jimat itu, ya nggak apa-apa. Ya, cuman yang jadi masalah kalau orang sampai ketergantungan jimat, ya sampai kayak kecanduan jimat. Kalau nggak ada jimat atau jimat tertinggal, dia bingung, dia gelisah. Nah ini kan akhirnya nggak sehat juga, ya kan. Nah jadi di situ kita bisa mencerna bahwa janganlah kecanduan atau tergantung pada benda-benda seperti itu, ya. Oke. Apalagi pertanyaan tentang jimat nih? Jadi berarti jimat itu hanya sebagai kayak sugesti ya. Jadi kalau misalnya orang yang punya jimat itu merasa percaya kalau jimat itu bisa menolong dia dalam kesulitan dan bisa memberikan dia percaya diri, biar dia pede. Bisa jadi sih. Tradisi jimat itu bukan hanya di Indonesia, ya. Ada juga di luar negeri. Ada di Thailand itu kan ada orang yang merajah tubuh, ya. Iya. Ya di Thailand, di beberapa wilayah lain di Asia Tenggara itu masih kental sekali dengan jimat-jimatan, ya. Dengan pegangan-pegangan kayak gitu, ya. Entah itu berisi apa.
Cuman di sini yang lebih penting adalah alangkah lebih merdeka seseorang hidup tanpa jimat kan. Iya, iya. Ya. Azimat yang sebenarnya bisa dimiliki siapapun adalah azimat perbuatan baik ya, atau akhlak yang baik, memperlakukan orang lain dengan respect, kemudian menjadi orang jujur, dan hidup bersahaja, tidak terlalu over ngoyo kan. Saya kira kalau kita mengingat bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana, ya filosofi seperti itu bagus. Bahkan tanpa cekelan-cekelan, tanpa jimat-jimat tertentu yang harus disimpan dibawa ke sana kemari, nggak akan ada apa-apa kok. Buktinya di Eropa orang-orang yang nggak menggunakan jimat juga baik-baik aja kan. Iya. Ya, tapi sekali lagi kita menghargai tradisi-tradisi budaya yang sudah ada di negeri kita. Hanya saja kita tetap harus rasional, kita harus tetap berusaha berpikir logis. Karena apa? Karena zaman semakin maju anakku ya. Iya. Indonesia ini butuh kekuatan ekonomi, perlu SDM yang lebih cerdas, riset-riset teknologi dan sains dimajukan sehingga kita sejajar dengan negara-negara adidaya kan. Nah, jadi janganlah kita berhenti terpaku pada hal-hal mistis, kemudian melupakan kemajuan sains. Ya. Iya. Nah itu ya pemirsa ya. Jadi intinya seperti itu. Kamu pernah kok tadi ngomong kebal-kebal, memang pernah lihat atraksi kebal di mana? Pernah sih ya, di YouTube yang ditusuk-tusuk itu kan. Oke, debus itu ya. Iya, debus. Oh, ya. Nah, menurut Ayah penjelasan debus itu gimana sih ya menurut Ayah? Ya, praktisi debus, ahli debus itu merupakan budaya lagi ya. Itu bukan hanya ada di Indonesia loh, ya. Bahkan kalau tradisi almadat itu katanya dari luar negeri yang ditusuk perutnya dengan gada atau palu, itu katanya pernah ada di luar negeri ya. Di daerah Timur Tengah atau di daerah Persia ya, almadat itu sudah ada gitu sejarahnya. Jadi kayak menusuk-nusuk badan dengan benda tajam ya, itu sudah ada sih atraksi-atraksi itu sudah lama ya, bahkan mungkin ribuan tahun kali ya. Tujuannya mungkin untuk apalah, untuk membuktikan kesetiaan atau apa banyak tujuan-tujuan yang dilakukan dari acara seperti itu. Tapi yang jelas itu semua perlu latihan ya. Di situ ada syarat dan kondisi tertentu ya, entah dari senjatanya ya, yang harus sedikit dimanipulasi, terus kemudian caranya, bagaimana cara menggoresnya, kemudian cara mengayunkan senjatanya, itu semua ada tekniknya. Silakan pemirsa simak trik-trik kebal ya, bongkar trik-trik kebal senjata itu. Setidaknya dari sisi entertain kalian akan mulai terbuka wawasannya. Oh, ternyata ada ya cara-caranya, rahasia-rahasianya. Terlepas dari yang kita omongin itu berupa ilmu atau apapun, ya itu juga ilmu. Trik kan juga ilmu. Iya. Ya. Tahu trik itu juga ilmu kan. Nah, jadi trik-trik yang dipakai itu juga ilmu. Tapi yang jelas sahabat semua jangan terlalu terkecoh dengan hal itu. Harus lebih kritis ya. Sahabat semuanya harus lebih kritis ya dalam menyaksikan tontonan-tontonan seperti itu, berpikir, mencoba menggunakan rasional. Ya, memang fenomena seperti itu masih bisa kita lihat ya. Tontonan kekebalan itu anggap sajalah sebuah hiburan ya, dikemas dengan kemas budaya atau dikemas dengan sajian apapun, tapi intinya itu adalah tinggalan-tinggalan budaya ya. Yang terpenting jangan terlalu mengagumi berlebihan atau mempercayai bahwa manusia bisa seperti itu. Karena apa? Melakukan itu harus tahu ilmunya, tahu triknya. Itu saja sahabatku, harus tahu triknya ya. Kalian bisa buka channel-channel yang membongkar trik-trik seperti itu. Bukan berarti untuk tidak respect ya. Membongkar hanya untuk mendapat pengetahuan. Oh, ternyata ada caranya. Biar diiris-iris seperti itu seolah-olah nggak mempan ya kan. Itu semua ada cara-caranya ya. Silakan, banyak channel YouTube yang mengupload rahasia-rahasia dan trik-trik seperti itu. Kita harus menghargai setiap budaya ya. Kita harus menghargai setiap budaya yang ada di negara kita sebagai sebuah warisan yang perlu dilestarikan. Nah, tapi yang terpenting jangan lupa majukan sains dan teknologi sehingga kita juga memiliki nuklir ya nak ya, memiliki persenjataan, memiliki kekuatan ekonomi yang setara dengan negara-negara adidaya. Indonesia perlu maju. SDM bangsa kita juga perlu ditingkatkan. Oke, mungkin itu dulu ya nak. Kita tutup closing statement ya. Jangan lupa like, subscribe,
dan juga komen Dan di komen. bawah. Betul. Silakan komentar di bawah sahabatku ya. Ya tuliskan aja komentar kalian tentang pengalaman melihat apa, atraksi apa, atau pengalaman memiliki jimat. Silakan ditulis di situ. Ya nak ya. Ya. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi